Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya, Syauki Ahmad, di Engineering with Syauki. Oke, pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial mengenai LibreCAD, di mana LibreCAD adalah sebuah software open source, yang mana software open source itu merupakan software yang gratis ya. Jadi, apabila teman-teman itu sudah mengenali tentang AutoCAD atau AutoCAD LT, itu merupakan software yang berbayar, dan juga ada beberapa software yang premium, dan juga ada software open source. Lalu apa bedanya open source dengan yang premium? Jadi ada beberapa provider yang premium seperti AutoCAD Web, itu termasuk premium, atau seperti software-software lain yang dia bebas digunakan, hanya saja memiliki beberapa fitur premium. Lalu juga untuk software open source itu merupakan software yang dia itu kodenya dibuka. Jadi orang yang memiliki kemampuan pemrograman itu bisa untuk memodifikasi ataupun menggunakan software open source bebas-bebasnya sebagaimana mereka inginkan. Lalu LibreCAD ini selain itu juga mudah digunakan, walaupun memang secara kemudahan penggunaannya, jika dibandingkan dengan AutoCAD, memang mungkin akan sedikit lebih mudah digunakan AutoCAD, karena memang AutoCAD benar-benar dikembangkan untuk bisa digunakan senyaman mungkin oleh para penggunanya. Dan juga ada banyak software lain yang mungkin lebih mudah digunakan. Namun untuk software yang gratis dan juga open source, LibreCAD merupakan salah satu pilihan terbaik dari saya. Lalu software ini sangat ringan. Ya betul, software ini sangat ringan, bahkan ukurannya hanya sekitar 40 MB atau 50 MB. Yang juga memiliki kompatibilitas yang cukup tinggi, di mana kita bisa import ataupun ekspor LibreCAD ini untuk berbagai keperluan engineering ataupun keperluan lainnya. Oke, mari kita masuk ke tutorialnya. Jadi pertama adalah instalasi. Jadi instalasi untuk LibreCAD sendiri ini, itu kita bisa search aja di Google LibreCAD seperti ini. Maka dia akan muncul librecad.org. Di sini kita bisa untuk mendownloadnya. Nah, software open source ini LibreCAD. Oke, untuk downloadnya kita ke download saja, dan juga di sini ada dua sumber ya, dari SourceForge dan juga ada GitHub. Untuk SourceForge ini kita sangat mudah untuk menginstalnya. Kita tinggal masuk aja ke sini dan akan ada halaman seperti ini. Di SourceForge ini kita cukup terbatas untuk cukup dimudahkan ya untuk mendownloadnya. Di sini saya bisa download, dan SourceForge ini merupakan salah satu web untuk distribusi software-software yang open source. Ya, ini harusnya source. Nah, untuk LibreCAD sendiri sudah saya download. Nah, setelah kita download, maka kita bisa langsung untuk menginstalnya. Nah, di sini langkah-langkah instalasinya. Ya, untuk selanjutnya kita yes saja. Untuk lokasi instalasinya, untuk lokasi instalasi saya ada di C. Cuma berhubung saya sudah menginstalnya, sebetulnya saya tidak perlu untuk mengklik install ini. Jadi silakan teman-teman untuk klik install di tempat yang ingin teman-teman install, lalu klik finish. Lalu secara otomatis harusnya file LibreCAD ini ada di file yang teman-teman simpan. Oke, untuk software LibreCAD sendiri saya sudah install, dan ini adalah softwarenya. Kita enter. Apabila teman-teman memiliki kesulitan untuk pembukaannya, teman-teman bisa cari tempat
teman-teman menginstalnya. Lalu teman-teman bikin saja shortcutnya di luar seperti ini. Jadi ini tempat instalasi teman-teman. Teman-teman tinggal copy saja. Lalu kita bisa paste di sini, itu shortcut. Jadi di sini dia akan nge-link langsung ke aplikasinya apabila teman-teman lupa untuk mengklik desktop icon di situ. Oke, kita masuk saja ke LibreCAD-nya. Ini adalah LibreCAD. Jadi ini adalah user interface pertamanya. Benar-benar mirip. Jadi LibreCAD ini jika disandingkan dia sebetulnya setara dengan AutoCAD LT, bukan AutoCAD biasa. Karena AutoCAD biasa itu bisa untuk editing 3D, sedangkan LibreCAD itu dia terbatas di 2D sebagaimana AutoCAD LT. Oke, selanjutnya untuk software user interface-nya, nah bisa lihat ini mirip generik dengan AutoCAD LT. Dia ada line, circle, lalu juga ada ini ada freehand dan juga kawan-kawannya. Ada ellipse, lalu ada polyline, ada select, lalu ada dimension, modify, measure, text, hatch, insert iMac, dan juga ada create block. Oke, pertama yang ingin saya tunjukkan adalah bagaimana kita membuat garis di sini. Jadi untuk membuat garis di sini kita bisa lewat dua hal. Pertama adalah kita klik line di sini dan juga kita set ada banyak di sini, ada 2 point, angle, horizontal, vertical, rectangle, dan lainnya. Pertama kita 2 point, ini adalah yang paling biasa. Jadi teman tinggal klik lalu teman-teman udah draw line di situ, draw. Dan juga di sini ada ini ya, ada pilihan misal layarnya teman-teman mau masuk ke layar apa. Nanti untuk selanjutnya di layar ada di video selanjutnya. Oke, jika sudah selesai teman-teman bisa klik escape untuk tidak menutupnya, atau teman-teman bisa bikin lagi di sini. Jadi teman-teman klik close di sini. Jadi ketika teman-teman klik close, dia akan nutup begitu. Kalau teman-teman ada temannya di sini undo redo, kalau teman-teman udah bikin misal 3 itu, terus di undo dia mundur dia. Undo lagi lalu redo. Bisa seperti itu lalu kita close. Oke, itu untuk line. Lalu untuk angle di sini kita akan draw line itu berdasarkan angle-nya. Jadi di sini ada angle 30 lalu length-nya 10. Jadi ini sangat apa istilahnya? Sangat terbatas ya. Tool yang ini, lalu ada horizontal, ada length-nya. Jadi ini pasti akan draw horizontal. Teman-teman kalau misal di sini 50 unit, maka dia akan draw 50 ke kanan. Lalu ada vertikal sama seperti horizontal. Jadi teman-teman set length-nya dulu, baru bisa masukkan di sini. Lalu ada rectangle. Rectangle ini seperti di AutoCAD. Jadi teman-teman tinggal klik lalu dia bikin kotak seperti ini. Oh ya, untuk salah satu hal yang jadi kekurangan dari LibreCAD ini, dia secara otomatis tidak ada angka yang muncul di sini. Jadi teman-teman tidak seperti software 3D otomasi yang lain seperti Fusion yang dia ketika tarik garis dia langsung terdefinisi ya yaitu berapa panjangnya, dan juga bisa teman-teman ubah gitu panjangnya setelah selesai. Ini tidak bisa. Jadi teman-teman memang harus punya beberapa skill lain supaya untuk penggunaan LibreCAD ini leluasa. Lanjut, ada parallel, true point. Jadi dia akan dia paralel dengan poin yang ada di sini. Lalu ada yang lain seperti paralel, bisector, tangen. Untuk tangen ini dia harus ada lingkaran. Ya, teman-teman buat tangen seperti ini, dia akan tangen ke lingkaran.
kita buat tangennya. Nah, seperti itu, tangen. Jadi teman-teman tarik garis dulu, lalu dia akan mentangenkan dengan lingkaran yang ada. Oke, seperti itu. Lalu ada tangen ortogonal. Untuk tangen ortogonal ini dia seperti apa ya? Lalu ada relative angle, polygon. Untuk polygon ini ada number dari si seginya, dan juga misal saya masukkan 6 di sini, saya masukkan 6, maka dia akan keluar 6. Kalau saya masukkan 5, maka seperti itu. Jadi teman-teman dalam keadaan seperti ini bisa ditambah sisinya, ya bisa dikurang juga, nanti dia langsung terupdate gitu. Oke, lalu ada polygon lain yang punya preferensi lain. Oke, lalu ada circle ada center lalu ke point. Jadi ini kalau teman-teman ada gambar garis seperti ini, lalu kita center, lalu kita tempelkan ke point gitu, seperti ini. Jadi kita draw dari tengah, lalu ada yang dari 2 poin. Jadi teman gambar 1 di sini. Jadi kita acuannya dari pojok ke pojok. Lalu ada 2 point radius. Nah, lalu ada 3 point. Jadi kita tarik garis ketiganya. Lalu ada di sini ada untuk curve-nya atau garis miringnya. Ada center, point, angle. Jadi ini kita gambar tengahnya dulu, lalu ada radiusnya berapa, lalu dari radius berapa itu kita bisa gambar dia ingin menutupi berapa derajat dari lingkaran, seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi berapa derajat dari lingkaran yang akan kita tutup, kita tentukan di klik ketiganya. Lalu ada 3 point. 3 point ini adalah dia menggambar lingkaran atau spline gitu menggunakan 3 point saja. 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Lalu ada yang ketiga, ada arc tangensial. Jadi dia akan tangen dengan suatu garis. Seperti apa? Nah, seperti itu. Jadi dia pasti berawal dari garis. Nah, akan langsung tangen dengan suatu garis. Arc tangential seperti ini, pasti berawal dari garis, disambung bisa seperti ini. Kalau ada garis seperti ini, kita bisa sambung lagi dengan arc tangential yang lainnya, seperti itu. Lalu ada spline. Nah, spline ini dia berdasarkan titik-titik nilai. Jadi apabila nilainya dekat, maka dia akan sangat kuat untuk menariknya, seperti ini. Cukup jarang digunakan, namun cukup efektif apabila teman-teman memiliki geometri yang cukup sulit. Lalu ada yang terakhir, ada freehand. Nah, ini freehand ini itu teman-teman seperti menggambar di kertas gitu. Jadi garisnya itu berdasarkan gerakan mouse teman-teman. Oke. Selanjutnya untuk video dari tutorial LibreCAD ini akan dilanjutkan untuk episode 2-nya. Dia akan mencangkup tentang modify, lalu juga ada measure, text, lalu di sini ada hatch, ada insert iMac, dan juga ada grab block. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa share, subscribe, dan komen. Like aja kalau suka, dislike kalau tidak suka. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.